Kemudian tentara, mana tadi teknik. Kemarin tahu ada El Nino, kekeringan? Tahu. Tahu ada pompa dikirim di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Semarang ini ada 80.000 unit. Ini kita berada di titik mana? Jawa Tengah, Jawa Barat? Jawa Tengah ya? Itu pompa dikirim 4.000 unit dikirim satu kali, totalnya kita kirim semua 80.000, dan itu dipikul oleh TNI. Tidak ada biaya pikulnya karena El Nino terdesak. Ingat nak, kalau krisis ekonomi kita selamat, krisis COVID-19 kita selamat, tapi kalau krisis pangan melompat krisis politik, negara ini bubar. Sekarang TNI turun tangan, tidak ada gaji. Mau nggak nak kamu gantikan 5.000 mahasiswa jangan kuliah dulu, urus pompa, tapi nggak ada gaji? Tidak, Pak. Sama pertanyaannya Komisi 4. Komisi Pak Mentan, kok tentara turun? PPL saya tidak cukup, hanya 37.000. Saya butuh 50.000 orang. Kalau 5.000 ini tidak cukup, harus tambah 01. Inilah TNI kita, dan itu TNI bukan yang tempur, Babinsa. Paham maksudnya? Inilah yang membantu karena tidak punya PPL. Tidak ada jalan lain karena terjadi El Nino, Godzilla. Yang dikatakan El Nino, ini bisa mati kelaparan orang. Tapi alhamdulillah kita swasembada dan naiknya tertinggi sepanjang sejarah. Itu stok kita. Ini hasilnya 5 juta ton, tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka mulai tahun 69 sampai hari ini. Memang banyak yang tidak senang. Kadang anak-anakku jangan mau diprovokasi. Yang tidak senang adalah importir, yang tidak senang adalah negara lain pengekspor. Thailand, Vietnam, Pakistan, India, itu yang mengekspor ke kita. Tentu tidak bahagia karena Indonesia pasarnya. Begitu kita hentikan semua supply chain, mulai dari eksportir, pengapalan sampai importir, itu tidak bahagia karena untungnya triliunan. Tiba-tiba 1 tahun janji Bapak Presiden 4 tahun swasembada beras. Tiba-tiba alhamdulillah 1 tahun kita selesaikan, dan bukan saja tentara terlibat, Undip terlibat, dosen terlibat, IPB terlibat, UGM, semua Unhas UGM Andalas terlibat, TNI terlibat, PPL terlibat, polisi terlibat. Kenapa kita kepung ini? Karena kalau bermasalah pangan negara bubar. Mau nggak negara ini kuat? Mau. Dan ini tidak selamanya. Begitu ini selesai nanti, sekarang tidak ada tentara lagi kan di Jawa yang bawa pompa. Yang lakukan adalah petaninya karena sudah pasang. Oke, setuju ya? Setuju, Pak. Ini anak-anak cerdas harus diberi pemahaman, karena di medsos macam-macam. Banyak yang memfitnah saya, bahkan orang terpandang, dia doktor, dia profesor. Ada yang telepon, Pak Menteri sabar ya. Enggak, inilah keberuntungan saya jadi menteri, karena saya hadir di fitnah, dihina, dan itu insya Allah dia menjemputku di akhirat kelak, karena dia kirim amal-amalannya kepada saya. Ya, oke nak, sudah. Terakhir 45 tahun. Nih, nanti kalau yuk, yang mana tadi tanya petani, mau ndak bertani? Kalau ini nih kami latih transformasi pertanian tradisional menuju modern. Anak muda tidak mau bertani kalau ini tidak teknologi modern. Kami ke Amerika, kami ke China, kami ke Brasil, ini kita tidak kalah. Sekarang bertani pakai drone, bertani pakai combine harvester, teknologi modern. Ini anak muda kami rekrut sekarang sudah 60.000 ya, Andi Nur Alam. 60.000 sekarang mahasiswa dan alumni ikut. Ini kami berikan alat itu gratis, nilainya 3 miliar satu kelompok, dan itu gratis. Pendapatannya berapa? Itu 20 juta per bulan, di atas gaji menteri. Ini testimoninya satu, munculkan aja karena kita biasa satu hari langsung saja nilai bisa rupiahnya. dapat 3 hektar sampai 4 hektar, tapi itu 1 hektarnya hitungannya dia dapat pendapatnya 1.250.000 sampai 2-3 hektar, berarti kami bisa dapat 3.750.000 Pak. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta. Dia dapat 15-20 juta bersih per hari. Kenapa? Menggunakan teknologi, menggunakan drone, menggunakan traktor.
Tidak, bahkan alat rice transplanter itu jalan sendiri. Ini alatnya. Jadi bisa dari Undip bertani di daerahnya mana? Di Kepulauan Riau, Pak. Bisa bertani di Riau, tapi you tombol dari sini itu. Jadi anak-anakku, makanya Anda sekolah supaya menciptakan teknologi baru. Oke, inovasi baru. Itu yang bisa merubah Indonesia adalah itu kampus. Karena yang bisa membuat lompatan eksponensial adalah ide-ide baru, inovasi baru dari kampus. Dan sumbernya adalah kampus. Makanya kami masuk kampus. Setelah swasembada baru masuk kampus. Oke? Setuju ya? Itu drone-nya dia tanami 25 hektar satu hari. Kalau dulu 25 hari 1 hektar. Ini drone dipakai Bapak Presiden. Ini kita yang buat. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, mau foto? Ayo nak. Satu aja ya. Mana kameranya? Satu. Ya. Sini di belakang saya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Oh boleh sini kayak Bapak. Sini, sini foto-foto. Jangan di belakang itu sini. Aku tuh. Nih, foto dari sana. Nah, sini. Ini. Oke. Sini. Ini calon konglomerat. Amin. Amin. Oke. Kasih ya. Salam buat orang tua. Pak Rektor, terima kasih. Para guru besar, Bapak Ibu adalah manusia-manusia mulia. Gimana, Dek? Ini. Jadi Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Bapak adalah itu dosen guru bau surga. Kenapa? Anak-anak kita ini kalau jadi amal jariahnya kita terima. Jadi gimana nak? Saya Adriano Padama dari Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hubungan Internasional. Prodi Hubungan Internasional maksudnya. Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Ya. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah, Pak. Nah, masalahnya Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24 sampai 27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian, dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas sehingga akan membesar, dan mohon maaf tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak. Jadi kami cuma bisa mandiri 10% ton. Kabupaten apa namanya? Kabupaten Alor. Bulog? Mana Bulog? Sini. Ini. Dia tidak ada Bulog sana. Kabupaten apa namanya? Ini. Pak Dirut Bulog. Oke. Bulog, Kabupaten Alor. Kabupaten Alor, catat anunya, catat sini. Kabupaten Alor. Harga beras di sana berapa? Ini. Harga beras kalau di perkotaan ya, Pak. Kebetulan untung saya tinggalnya di area kota, jadi sekitar 13 sampai 15. Tapi kalau untuk yang di pedalaman bisa 17 sampai 18, itu saat harga normal. Tapi kalau saat krisis yang di pedalaman itu bisa sampai 25 atau 30 ribu per kilo, Pak. Dan pasti itu akan membuat terpaksa anak-anak. Alor. Iya, Alor, Pak. Kecamatan? Satu pulau ya, semua ya. Iya, satu pulau. Satu pulau. Iya.
Berapa orang di sana? Sekitar 300 ribuan, Pak. 300 ribu ya. Telepon Pak Dirut. Maaf Pak Rektor, ini penting. Maaf Pak Rektor, saya ambil waktunya dikit, Bu Prof. Pak, sudah. Pak Dirut. Pak Dirut. Itu Kabupaten Nalor. Ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke. Nah, kirim utusannya, kirim beras di sana dulu. Oke. Hari ini ya. Oke. Yuk. Oke, Nak. Saya nanti ini Dirut tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana. Gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut, sudah Dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya. Merata sampai daerah seluruh pulau kita penuhi. Ya. Dan nanti aku pantau. Ambil nomor teleponnya. Kamu pantau Nak di sana, bupatinya tahu, ada bupati di sana tahu Pak? Enggak usah wakilnya aja. Enggak ada. Oh iya wakilnya aja. Kasih nomor wakilnya aku selesaikan. Nanti tanya Nak kalau pulang. Enggak, nanti aku cari. Kamu monitor aja. Lapor sama saya lagi, ambil nomornya. Ambil nomornya. Opini NTT, oke. Maaf Pak Rektor, saya harus selesaikan. Jangan, ini saudara kita 300 ribu nih. Butuh beras murah. Kita kirim hari ini. Tapi kamu Nak dari desa? Tinggal di mana kalau di sini? Kalau di sini, bahkan ibu kota kami mungkin kayak mirip desa, Bang. Enggak, tinggal di sini di kos-kosan? Oh ya sudah. Berapa bayar kos-kos per bulan, per tahun? Oke. Saya selesaikan Nak, saya selesaikan, Dirutnya sudah telepon, bangun gudang di sana, beras dikirim hari ini. Aku pastikan dikirim hari ini. Sudah? Oke, saya selesaikan hari ini Nak. Nih. Ini kos-kosamu 2 tahun Nak ya. Udah. Ya. Udah, nanti aku turun, aku selesaikan. Saya selesaikan, turun, selesaikan. Saya selesaikan. Tidak, ini minggu, sudah. Pinwilnya. Pak Pinwil, tahu itu Alor, Pulau Alor. Sudah ada perintah, bawa beras hari ini, ada gudang nggak di sana? Ada gudang, isi di sana, jangan harga sesuai perintah Bapak Presiden 12.500 ya. Oke, yuk berangkat sekarang. Berangkat sekarang ya, hari ini, antar hari ini. Oke, yuk. Aku cek foto, kirim. Sudah, nanti ikut sama saya. Ya, ini enggak apa-apa, langsung Pak Rektor biar saya bawa sambil keluar 3 orang jalan ya. Nanti Nak ikut sama saya. Ini makasih Pak Rektor berikutnya. Makasih Ibu Ketua Senat, Guru Besar. Makasih anak-anakku, aku harus lanjutkan perjuangan. Kamu harus sukses.
Ya, ini adalah momentum emas hari ini. Anda dipilih oleh Allah dari 4% menjadi mahasiswa Undip hari ini. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Kedua orang tuamu siang malam berdoa untuk kalian, untuk melihat kalian sukses sebelum ajal menjemputnya. Dan itu harapan orang tua kita semua. Jangan sia-siakan. Itu pesanku. Anak-anakku, selamat berjuang. Muliakan ibumu, kedua orang tuamu, muliakan seluruh dosen kita yang ada di sini. Insya Allah kesuksesan kamu akan rebut 10-15 tahun kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.